Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 4, yaitu mengenai melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kenapa kita perlu riset pemasaran. Pemasar menginginkan pemahaman yang membantu mereka menerjemahkan kinerja masa lalu dan merencanakan kegiatan masa depan. Mereka memerlukan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti tentang konsumen, persaingan, dan merek mereka. Manajer pemasaran sering melakukan survei pasar, peramalan penjualan berdasarkan wilayah atau penilaian iklan. Adapun tugas periset pasar adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan. Adapun sistem riset pemasaran merupakan perancangan pengumpulan analisis dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Saya ingin menjelaskan proses riset pemasaran. Riset pemasaran yang efektif itu mengikuti 6 langkah, yaitu pertama mendefinisikan masalah, kedua mengembangkan rencana riset, ketiga mengumpulkan informasi, keempat menganalisis informasi, kelima mempresentasikan temuan, dan yang keenam mengambil keputusan. Langkah pertama dalam riset pemasaran yaitu mendefinisikan masalah, menemukan alternatif keputusan, dan menentukan tujuan riset. Langkah kedua dalam mengembangkan rencana riset. Dalam langkah-langkah mengembangkan rencana riset itu terdiri dari sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana sampling, dan metode kontak. Kemudian pendekatan riset. Pendekatan riset yaitu pemasar mengumpulkan data primer dengan 5 cara, yaitu melalui observasi, kelompok fokus, survei, data perilaku, dan eksperimentasi. Yang pertama dari riset observasi. Periset dapat mengumpulkan data baru dengan meneliti pelaku dan setting yang relevan. Diam-diam meneliti ketika mereka belanja atau ketika mereka mengkonsumsi produk. Kedua yaitu riset kelompok fokus. Kelompok fokus adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari 6-10 orang yang dipilih secara teliti oleh periset berdasarkan pertimbangan demografis, psikografis, atau pertimbangan lain dan dipersatukan untuk mendiskusikan sebagai topik minat dalam waktu yang panjang. Ketika ada riset survei, perusahaan melaksanakan survei untuk mempelajari pengetahuan, kepercayaan, preferensi, dan kepuasan masyarakat, dan mengukur berbagai besaran ini dalam populasi umum. Yang keempat yaitu data perilaku. Pelanggan meninggalkan jejak perilaku pembelian di data pemindai toko, pembelian katalog, dan database pelanggan. Kemudian yang kelima yaitu riset eksperimentasi. Riset yang paling valid secara ilmiah adalah riset eksperimen. Riset ini dirancang untuk menangkap hubungan sebab akibat dengan menghilangkan berbagai penjelasan dengan temuan yang diteliti. Riset yang pertama kuesioner dan yang kedua pengukuran kualitatif. Pengukuran kualitatif terdiri dari asosiasi kata, teknik proyektif, visualisasi, personifikasi merek, teknik tangga, dan yang ketiga peralatan teknologi terdiri dari galvanometer, tachitoskop, odometer, dan kamera mata. Rencana sampling. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan dalam sampling. Yang pertama, siapa yang harus kita survei, unit pengambilan sampel. Yang kedua, berapa banyak orang yang harus kita survei atau ukuran sampel. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus memilih responden atau prosedur pengambilan sampel. Saya akan menjelaskan tentang metode kontak dalam riset pemasaran. Dalam melaksanakan riset, tentu saja kita perlu mewawancara responden. Ada beberapa metode kontak untuk melakukan riset. Yang pertama yaitu dengan kuesioner surat. Kuesioner surat adalah cara terbaik untuk menjangkau orang-orang yang tidak mau memberikan wawancara secara langsung. Kuesioner surat memerlukan pertanyaan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Sayangnya tingkat respon dari kuesioner surat ini sangat lambat. Wawancara dengan telepon. Metode ini memudahkan wawancara mengumpulkan informasi dengan cepat. Wawancara bisa mengklarifikasi pertanyaan jika responden tidak mengerti. Tingkat respon lebih cepat, tetapi wawancara telepon dilakukan dengan cara singkat dan tidak terlalu pribadi. Ya, wawancara pribadi. Metode ini termasuk fleksibel karena pewawancara dapat mengajukan banyak pertanyaan dan observasi tambahan.
Keempat, dengan metode online. Sebuah perusahaan dapat mencantumkan kuesioner di situs web dengan berbagai spanduk di situs web. Perusahaan dapat menempatkan spanduk di situs yang sering dikunjungi seperti Yahoo. Pemasar juga dapat mensponsori ruang chat seperti buletin dan menggunakan pertanyaan dari waktu ke waktu atau mengadakan panel konsumen secara real time. Selanjutnya ada pola-pola ukuran pemasaran. Yang pertama, pola ukuran pelanggan. Pola ukuran pelanggan ini melihat bagaimana prospek menjadi pelanggan dari kesadaran sampai preferensi untuk mencoba dan mengulangi pembelian. Banyak perusahaan melacak perkembangan ini melalui model hierarki pengaruh untuk mengikuti evolusi potensi pasar yang luas terhadap peluang pendapatan tertentu. Yang kedua, ada pola ukuran unit yang mencerminkan apa yang diketahui pemasar tentang penjualan unit produk atau jasa berupa banyak yang dijual, lini produk, atau berdasarkan geografi. Biaya pemasaran per unit yang terjual sebagai pengukur efisiensi serta di mana dan bagaimana margin dioptimalkan berdasarkan karakteristik ini produk atau saluran distribusi. Yang ketiga ada pola ukuran arus kas yang berfokus pada seberapa baik pengeluaran pemasaran mencapai target pengembalian. Jangka pendek, model program dan kampanye ROI mengukur dampak segera atau nilai sekarang bersih laba yang diharapkan dari investasi tertentu. Dan yang terakhir ada pola ukuran melacak perkembangan. Dan yang terakhir ada pola ukuran merek. Pola ukuran merek ini melacak perkembangan dampak jangka panjang pemasaran melalui ukuran ekuitas. Merek yang menilai kesehatan persepsi mereka dari perspektif pelanggan dan pelanggan prospektif dan juga keseluruhan kesehatan keuangan merek. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.